Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu. Perkenalkan saya Erda Lea Putri dari kelompok 9 dengan NIM 2306110759 dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konservasi, depresi, dan persediaan sumber daya alam, khususnya pada tanaman mangrove. Presentasi ini akan menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Yuk disimak videonya. Slide pertama menjelaskan bahwa sumber daya alam atau SDA merupakan bagian dari lingkungan hidup yang terdiri dari unsur hayati maupun non-hayati yang membentuk suatu ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan beberapa ahli, SDA meliputi segala bentuk kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan manusia. Slide selanjutnya menjelaskan peran ekonomi dalam sumber daya alam. Dalam konteks ekonomi, sumber daya alam mempunyai peran penting. Ekonomi membantu mengatur pemanfaatan SDA melalui prinsip berkelanjutan, seperti menghitung nilai ekonominya, analisis untung rugi, dan pengambilan kebijakan, agar pemanfaatannya tetap efisien dan lestari. Slide selanjutnya menjelaskan apa itu konservasi. Konservasi adalah upaya menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi sekarang dan mendatang. Beberapa teori penting. Pertama, ada teori keberlanjutan. Menurut World Commission on Environment and Development 1987 yang menjelaskan bahwa pembangunan sebaiknya dilakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang berarti bahwa pembangunan yang dilakukan sekarang harus mempertimbangkan keberlanjutan agar sumber daya alam tetap tersedia dan lingkungan tetap terjaga, sehingga generasi mendatang juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kita hari ini. Kemudian ada teori modal alam atau Natural Capital Theory. Ketiga ada teori efisiensi Pareto, dan yang terakhir ada teori eksternalitas dan kegagalan pasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip konservasi. Konservasi memiliki beberapa prinsip utama, di antaranya yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu menggunakan SDA sehemat mungkin. Ada prinsip keberlanjutan, menjaga SDA untuk masa depan. Kemudian ada prinsip pengurangan limbah dan polusi, yaitu mengurangi pencemaran. Dan terakhir ada prinsip restorasi dan pemulihan, yaitu memperbaiki alam yang sudah rusak. Slide selanjutnya ada strategi konservasi. Strateginya bisa dilakukan melalui pertama, konservasi berbasis teknologi. Adalah upaya menjaga lingkungan dengan memanfaatkan teknologi seperti alat pemantau, sistem irigasi hemat air, atau drone untuk pengawasan hutan. Kedua ada berbasis komunitas, ketiga ada insentif ekonomi, dan yang terakhir dengan pendekatan preventif. Peran dan kebijakan dalam konservasi SDA. Konservasi sumber daya alam di Indonesia penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs. Upayanya membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Slide selanjutnya menjelaskan bahwa apa itu depresi. Depresi adalah kondisi menurunnya SDA akibat eksploitasi berlebihan tanpa pemulihan. Jika terus dibiarkan, maka tentu SDA bisa langka bahkan punah. Ini terjadi karena laju eksploitasi lebih tinggi dari kemampuan alam untuk memulihkan diri. Slide selanjutnya, terdapat dua jenis depresi. Yang pertama, depresi SDA dapat diperbarui, seperti hutan dan air, tapi tetap bisa habis jika eksploitasi berlebihan. Yang kedua ada depresi SDA tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan batubara yang tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Slide selanjutnya menjelaskan model ekonomi dan dampaknya. Beberapa model ekonomi untuk menganalisis depresi. Pertama, model Hotelling, kedua model Ramsey, dan terakhir model Hardwick. Dampak depresi bisa terasa di sektor ekonomi maupun lingkungan. Slide selanjutnya menjelaskan persediaan SDA. Persediaan SDA mencakup jumlah SDA yang tersedia untuk digunakan. Dikelola dengan bijak agar tidak terjadi eksploitasi berlebih. SDA dibagi menjadi dua, yang pertama terbarukan seperti hutan dan air, yang kedua tidak terbarukan seperti logam dan minyak bumi. Slide selanjutnya menjelaskan faktor persediaan SDA.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan antara lain. Yang pertama, laju eksploitasi, kedua, regenerasi alami, yang ketiga, teknologi, dan yang keempat, kebijakan pemerintah. Slide selanjutnya, pengelolaan stok SDA. Pendekatan pengelolaan mencakup pertama, Sustainable Yield Management, yaitu memastikan eksploitasi tidak melebihi kapasitas regenerasi SDA. Yang kedua, Circular Economy, yaitu menerapkan sistem daur ulang dan penggunaan ulang sumber daya untuk mengurangi limbah. Yang ketiga, konservasi SDA, yaitu melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak serta menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan. Slide selanjutnya menjelaskan perbandingan konservasi, deplesi, dan persediaan. Tentunya sangat mudah. Singkatnya, konservasi itu menjaga SDA tetap lestari, sedangkan deplesi adalah ancaman dan eksploitasi berlebih. Dan yang terakhir, persediaan mencerminkan potensi SDA yang bisa dimanfaatkan dengan bijak. Slide selanjutnya, yaitu hubungan ketiganya. Eksploitasi memang dibutuhkan untuk pembangunan, tapi harus disertai pelestarian. Langkah yang bisa dilakukan, yang pertama itu edukasi masyarakat. Yang kedua ada kebijakan tegas, ketiga pemulihan ekosistem, dan yang keempat ada diversifikasi ekonomi. Slide selanjutnya yaitu studi kasus global, beberapa contoh pengelolaan SDA di dunia. Yang pertama di Indonesia, contohnya Bojonegoro memanfaatkan migas untuk ekonomi lokal. Yang kedua ada Brazil, tangani deforestasi dengan kebijakan ketat. Norwegia, hutan dikelola berkelanjutan. Australia, atasi kekeringan lewat teknologi. Terakhir, Kenya, ekowisata jadi solusi konservasi. Slide selanjutnya yaitu studi kasus mangrove Riau. Contoh lokal, di Kepulauan Meranti terjadi dugaan jual beli lahan mangrove secara ilegal. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan yang sebenarnya dilindungi. Padahal mangrove penting untuk cegah abrasi dan jaga keseimbangan ekosistem. Slide selanjutnya, kebijakan dan regulasi mangrove. Beberapa kebijakan yang terdiri dari yang pertama ada Perpres nomor 73 tahun 2012, UU nomor 5 tahun 1990, dan SDGs poin ke-14. Tumpang tindih wewenang masih menghambat pengelolaan. Slide selanjutnya, fakta mangrove di Indonesia. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas ketiga di dunia. Sayangnya, pengelolaan masih sering terganggu akibat konflik kepentingan dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Baik, kita sudah di kesimpulan yaitu mangrove sangat penting bagi ekosistem pesisir, namun sedang menghadapi ancaman serius. Konservasi menjadi kunci utama untuk mencegah deplesi dan memastikan persediaannya tetap terjaga. Mari kita jaga alam demi keberlangsungan hidup kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.